Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kita. Oke, kita kali ini konten malam ya. Di kesempatan kali ini karena memang kesibukan teman-teman, nggak sempat upload video, kemudian nggak sempat juga untuk konten. Jadi udah lama ya kita nggak konten teman-teman. Dikarenakan juga mesin ZS-nya ada trouble sedikit teman-teman. Kemudian ada teman-teman juga yang bertanya, Bang, review dong untuk bandul dari ZS 190 ini. Untuk referensi mungkin dipakai C series ya. Dan problem-problemnya yang kemarin saya temukan teman-teman, ada sedikit problem ya pas pemakaian. Jadi ini kenapa lama saya nggak konten teman-teman, karena emang mesin ZS-nya lagi dibongkar ya. Dan seperti yang teman-teman lihat, bandulnya di luar, berarti mesinnya dibongkar teman, itu juga headnya ya. Dan nanti untuk beberapa problem-problemnya akan saya bahas satu-satu teman-teman. Jadi untuk video kita kali ini mungkin review dan permasalahan yang terjadi setelah saya pakai ya. Oke, sebelum kita lanjut video kita, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya seperti biasa teman-teman, dan dukung terus channel saya ini ya. Mungkin jadi referensi buat teman-teman yang pakai mesin ZS. Kemudian referensi untuk spare partnya juga ya, yang beberapa udah saya sebutkan di video kita terdahulu. Mungkin kita akan kupas tuntas lagi teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Kita lanjut video kita teman-teman. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini mungkin kita sedikit bahas ya tentang problem yang waktu ini saya temuin. Karena kenapa kita nggak ngonten lama teman-teman, jadi karena emang ada masalah sedikit ya. Yang terakhir saya bilang itu pas lawan King itu emang koplingnya udah mulai selip teman-teman. Jadi untuk kopling selip itu, ini dia bak koplingnya teman. Untuk kopling selip itu udah saya coba untuk cari tahu ya, mengapa bisa terjadi selip. Dan ketawanya itu pengen saya bongkar itu setelah saya lakukan pengetapan oli teman-teman. Ternyata ada bram-bram besi ya di kandungan olinya, dan saya cek di filter olinya juga emang banyak sekali bram-bramnya. Sebentar saya ambil dulu filternya ya. Nah ini dia teman-teman, ini sebenarnya ada masih tipis-tipis ya teman-teman. Sebenarnya ini udah dibersihin sampai 2 kali sebelum saya emang pakai pulang, dan kebetulan pas ketemu bram-bram banyaknya itu pas saya masih di tempat kerja teman-teman. Jadi langsung saya bersihkan, saya tap olinya yang lama, kemudian saya ganti. Sampai itu di rumah, kemudian saya bongkar ya, untuk lebih amannya pakai harian biar nggak merembet kemana-mana teman-teman. Jadi setelah saya lakukan pembongkaran itu, yang membuat ternyata dari kopling slip kemudian bram-bram aluminium itu, sebenarnya udah saya coba pakai magnet ya, ternyata nggak nempel. Jadi itu bramnya aluminium, dan indikasinya kalau aluminium teman-teman, kalau nggak piston, kopling, atau crankcase, itu aja teman-teman yang bahan dasarnya aluminium ya, yang mungkin kena gesek. Kalau crankcase mungkin kena rasio ya. Kalau kopling mungkin plat geseknya udah mulai aus, kemudian karena nggak ada oli, sirkulasi oli kurang bagus. Kemudian kalau untuk piston pasti baret. Itu aja sih teman-teman. Dan ternyata setelah saya bongkar, ternyata yang ditemukan adalah ini teman-teman, rumah dari mangkok koplingnya ya. Teman-teman bisa lihat kemakan. Terus kemakannya ini teman-teman, karena gigi sekundernya dari primernya ya, gigi primernya yang ini gerak teman-teman, yang ini gerak kanan kiri, jadi dia kena makan di sini teman-teman, karena gerak kanan kiri ya. Kemudian yang mengakibatkan dia bisa gerak ternyata ini teman-teman, dari mur penguncinya ini yang kendor teman-teman. Kemudian dia membuat jarak atau spilling berlebih dari gigi primer ini ya, yang membuat gesek. Terus kenapa nggak lepas teman-teman? Nggak lepas karena dia di sini ada seal, yang di blok koplingnya itu ada seal yang menahan dari murnya itu biar nggak geser tambah keluar teman-teman.
Tapi dengan nggak bergeser keluarnya itu, yang dimakan itu adalah rumah silnya teman-teman. Ini udah sempat saya popok, saya sene, ternyata hasilnya nggak maksimal ya, otomatis harus dibongkar. Nah ini padahal saya terakhir pemasangan itu udah kencang teman-teman. Kemungkinan besar itu karena RPM yang saya setting di remap ECU nya itu mungkin nggak kuat ya, nggak kuat untuk RPM berlebih sampai 12.000 itu nggak kuat kemungkinan teman-teman. Jadi dia gerak geser keluar, padahal udah ada ring dari ring pegasnya teman-teman, yang biasa dipasang di mangkok kopling sama di gear primernya ya. Jadi yang nahan yang ini teman-teman, yang nahan yang ini dia, yang nahan dari murnya itu adalah sealnya ini teman-teman. Jadi sebenarnya sealnya ini ada snap ringnya teman-teman, tapi karena udah kegerus dari murnya, dia rumah stripnya rusak, snap ringnya rusak. Misalkan snap ring sama seal, untung masih nahan snap ringnya ya, jadi nggak sampai kemakan sealnya, nggak sampai rompal semua. Jadi ini masih bisa dipakai. Cuma kalau emang pemasangan dari seal ini harus benar-benar seret ya teman-teman, antara rumah sama sealnya. Kalau nggak gitu dia copot-copotan, nanti olinya itu bisa merembes keluar teman, nggak masuk ke bandul atau ke crankshaft, ke as kanannya ya. Untuk blok kanannya ya masih bisa dipakai lah. Kemudian karena berhubung posisi kebongkar ya teman-teman, jadi sekalian aja saya cek dari head. Ternyata yang ditemukan teman-teman, ini dia teman-teman, per klepnya yang posisi besar ya, posisi di luar itu patah teman-teman. Ini dah yang kemungkinan penyebabnya dari RPM terlalu tinggi, pas digebernya itu terlalu tinggi teman-teman, jadi nggak kuat untuk nahan ya putarannya. Untung ini nggak kepasang teman-teman, soalnya nggak gini ya, untung sekalian kebongkar ya, soalnya maunya waktu ini cuma benerin bandulnya itu, kemudian headnya dibersihkan, terus tinggal plek lagi teman-teman. Tapi pas diangkat bunyi kicik-kicik teman-teman, pas saya kocok ternyata ininya patah teman-teman. Ini yang posisi in ya, posisi di in. Jadi itulah resikonya teman-teman kalau motor pakai harian, kemudian dibawa RPM tinggi, apalagi sudah bore up lebih dari standarnya. Standarnya aja udah lumayan riskan ya teman-teman. Jadi untuk cari substitusinya per klep ini sebenarnya ada dua pilihan teman-teman. Bisa pakai yang KLX, ukurannya sama. Bisa juga pakai yang Mega Pro Mono atau Mega Pro Versa teman-teman. Cuma dia Mega Versa itu dia cenderung lebih renggang ya, lebih renggang kalau yang tipe racing teman-teman. Soalnya kalau yang standar nggak mungkin ya, udah motor udah oprekan, jadi nggak mungkin pakai yang standar juga teman-teman. Kalau standar sih plug and play ya teman-teman. Kalau Versa Mega Pro Mono itu plug and play teman-teman, PNP. Jadi nggak usah teman-teman isi gerinda, isi potong, isi gerus rumahnya, itu nggak usah teman-teman, jadi dia langsung masuk. Cuma kalau yang standar itu nggak mungkin lah RPM nya sampai 12.000 bisa jamin tahan ya, apalagi kalian yang teman-teman istilahnya suka liaran, suka bebasan teman-teman, jadi nggak rekomen. Terus kemudian ada yang KLX. Kalau KLX itu dia ukurannya lebih, diameternya lebih kecil lagi sedikit teman-teman, lebih sedikit. Kemudian dia kalau nggak salah sama isi inner luarnya, inner dalamnya juga. Kalau Mega Pro Mono itu kurang tahu teman-teman, ada bagian dalamnya apa nggak, ada lupa teman-teman. Jadi saya pakai yang KLX aja teman-teman, karena diameternya dia lebih kecil lagi dikit. Kemudian jarak renggangnya ini juga dia nggak terlalu renggang, masih ada rapatnya dikit. Sebenarnya gini teman-teman,
Kalau menurut saya nyari pair racing itu, kalau kita emang cari yang jarak ulirnya ini jauh ya, mungkin jarang-jarang, itu kalau terlalu jarang itu malah dia nggak stabil teman-teman. Dia bisa istilahnya geol kanan kiri, biarpun keras dia bisa agak ngebanting keluar gini ya, dia lebih cenderung mengempis di satu sisi, jadi itu lebih nggak stabil, apalagi nggak ada pair bagian dalamnya teman-teman, nggak ada pair bagian dalam yang mendukung ya. Kalau ini untuk pair bagian dalamnya masih oke, masih bisa dipakai, jadi cenderung saya pakai yang lebih rapatnya sedikit teman-teman. Saya pakainya maunya pakai Koizumi ya. Ini udah saya coba juga, udah barangnya lumayan, dan yang bagian dalam udah saya pasang juga teman-teman. Ini yang punyanya KLX tipe hard ya. Sebenarnya ada tipe medium, hard, sama kompetisi teman-teman. Tapi kalau yang medium itu emang bagusnya pakai harian ya. Tapi kalau ini emang RPM nya 12.000, kalau harian sih kayaknya nggak 12.000 teman-teman, paling sekitar 10 ribuan tahan. Kalau ini yang hard kayaknya 12.000 emang mumpuni teman-teman. Kalau yang kompetisi terlalu strong, kayaknya terlalu keras, jadi saya pilih yang seperti ini teman-teman. Untuk jarak renggangnya juga nggak terlalu rata ya, nggak di sini rapet, di sini renggang banget dua, di sini rapet, nggak seperti itu teman-teman. Kemudian untuk kekerasannya juga lumayan, soalnya ini banyak teman-teman yang udah review bahwa pair klep Koizumi ini mantep buat gas track. Jadi kalau gas track itu pasti RPM nya selalu tinggi teman-teman, RPM nya pasti udah di atas 10.000 ya, 12.000 ke atas teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang udah pakai gas track satu kali itu paling dia turun cheat cuma 1 mili teman-teman. Sebenarnya ada banyak pilihan ya untuk pemakaian pair klep. Emang versinya untuk ZS ini cocoknya ya Verza, Megaro Mono sama KLX teman-teman. Cuma kalau untuk racingan, untuk RPM tinggi, dia sebenarnya ada banyak merek ya. Ada yang BRT generasi 2 yang tipe progresif, kemudian ada yang Kawahara, ada kemudian yang KX juga bisa teman-teman, cuma nanti banyak penyesuaian ya. Kemudian kalau untuk yang TDR juga ada, tapi banyakan review teman-teman itu yang pakai yang bagus itu pakai Koizumi, kemudian pakai yang Kawahara teman-teman. Kalau yang BRT itu juga sering patah teman-teman, nggak tahu kenapa ya, banyak review yang sering patah. Justru yang bertahan itu adalah Moto One, Kawahara, sama Koizumi teman-teman. Cuma memang harganya ya kepala dua ya, lumayan mahal, 200k. Jadi saya cenderung pilih yang udah terbukti aja ya teman, yang udah banyak review bahwa emang ketahannya lumayan dan sering dipakai juga untuk road race. Jadi saya pakai Koizumi. Ini bukan istilahnya saya endorse ya teman-teman, ini cuma kita untuk untuk riset aja teman-teman. Nanti kalau memang pecah atau gimana berarti emang kurang bagus, atau apa mungkin barangnya KW juga nggak tahu, tapi ini kayaknya sih ori teman-teman. Jadi finishingnya juga lumayan bagus, teman bisa lihat ya. Kemudian untuk klep sih aman teman-teman, cuma waktu ini udah tak kasih cap anti jeber itu ya, ternyata masih agak jeber sedikit, jadi pas bukanya itu agak keras, jadi saya sedikit tuner ya. Dan untuk yang X ini masih bagus sebenarnya teman-teman, cuma untuk bos klepnya udah nggak sepan ya, jadi saya beliin yang baru aja biar lebih presisi. Ini kalau yang in dia nggak tahu, mungkin karena memang ada kendala di pit klepnya itu teman-teman, jadi untuk bidang tampangnya udah lumayan kena. Padahal waktu ini baru ya, nggak ada, mungkin ada setahun teman-teman dari pemekaran terakhir itu, udah lumayan kena. Ini BRT ya,
tipe A, karbon A. Kemudian ini yang kotor teman-teman, ini juga yang karbon A. Ini BRT ukuran klipnya masih standar teman-teman. Kita main di bagian portingannya aja. Di ke belakang mungkin kita ganti aja pakai head yang PNP whip 125 yang Leo ya, yang mirip MX itu teman-teman. Di koas teman-teman. Kalau untuk gear primer ini udah saya review yang terakhir itu pembongkaran itu, ini mirip dan 100% mirip Win ya, panjang, kemudian gigi bebeknya juga asli mirip Win. Kemudian untuk yang ini dia ukurannya lebih kecil teman, ini setara dengan gigi primernya Supra kalau nggak salah. Ini yang berapa ya, yang 17 ini teman-teman. Sekarang ini 18 ya, 17. Tapi kalau yang Supra itu nggak ada gigi bebek kayak gini teman-teman. Mungkin yang ada kayak gini itu punyanya Supra Double X teman-teman, tapi nggak selebar ini kayaknya. Ini dia gear pompa oli, gigi pompa oli teman-teman. Kemudian oh ya teman-teman juga yang bertanya bandul ZS ini udah saya timbang teman-teman, udah saya timbang. Ini kurang lebih sekitar beratnya itu 2 kilo 200 teman-teman, 2 kilo 200 kalau nggak salah, 2 kilo 201 teman-teman. Jadi untuk bandul, kebetulan saya juga ada bandul untuk C-series di sini ya. Sebentar. Ini dia teman-teman. Dan saya juga ada bandul C-series yang ya walaupun udah usang ya teman-teman. Nah, perbedaannya teman-teman, untuk bandul C-series dengan bandul yang ZS ini ya, dari segi lebar ini kurang lebih 4,0 ya teman-teman, 40 mili pas. Kemudian kalau yang untuk ZS nya ini sekitar 42 teman-teman, 42. Ini teman-teman bisa lihat sekitar 42. Untuk lebar daun, apa namanya, lebar daun dia 42, sedangkan C-series 40 ya. Kemudian mungkin untuk as kanan ya, untuk as kanan ini yang pasti tidak PNP C-series teman-teman. Win juga tidak PNP ya, karena dia ada jarak kurang lebih sekitar 1,5 15 mili teman-teman, sekitar 15 mili ya dari posisi rumah dari laharnya ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang mau upgrade ke Win atau nggak mau sambung mungkin bisa teman-teman, tapi upgrade ke Win ini kayaknya juga harus banyak ngakalin ya. Dan dari dratnya ini sama, dratnya untuk bot ini sama teman-teman, murnya. Kemudian untuk panjang dari as magnet, kalau untuk yang C-series ini kurang lebih sekitar
97 teman-teman, 97. Kemudian untuk ZS nya ini ZS nya ini sama teman-teman, sama kurang lebih sama ya, masih sisa dratnya teman-teman. Untuk as magnet sama panjangnya teman-teman, tapi untuk diameter as magnetnya ini beda ya teman-teman. Kalau C series ini kurang lebih 19 mili. Kemudian kalau untuk ZS nya ini hampir sama dengan Karisma teman-teman, karena emang plek banget ya. Lahar juga sama teman-teman. Kalau laharnya C series ini kan kalau nggak salah kodenya 6304 ya. Iya 6 ya bener teman-teman, 6304. Sedangkan yang ZS ini emang real ya, Supra 125 itu real teman-teman. Jadi ini ZS nya ini untuk laharnya itu kodenya itu 6322 teman-teman. Kelihatan nggak teman-teman? 6322 P5/16. Oke. Jadi teman-teman yang mau istilahnya substitusi bandul stroke-an, ini yang real pabrikan udah langkah 62 ya, dan tersinya udah digeser juga posisi jam 1 ya. Kalau lihat dari kanan as, bisa-bisa aja teman-teman. Untuk petnya juga sama kayak Grand 25. Jadi kalau untuk substitusi bisa aja, cuma teman-teman nanti ngakalinya banyak di as kanan teman-teman, di as kanan. Kemudian kalau untuk stang sehernya ya teman-teman sesuaikan sendiri ya. Yang paling pasti ini penyesuaian di as kanan teman-teman, karena dia blok yang ZS ini kan blok pendek teman-teman, jadi dia nggak isi balancer. Jadi teman-teman mesti banyak pikiran di sini ya. Oke. Nah teman-teman, sekarang mungkin pertanyaan ya yang saya upload di short video waktu ini. Jadi sekalian saya bongkar, sekalian saya riset teman-teman. Di sini udah ada prototipe ya. Nah ini ada PR saya teman-teman. Teman-teman apakah bisa tebak ini bandul apa ya? Ini sama teman-teman. Untuk as kanan kiri itu sama teman-teman. Udah saya modif. Nah basicnya ini adalah kru as IKK teman-teman. Jadi inilah kru as IKK yang udah saya modif. Merek IKK itu udah stroke up 70 mili teman-teman. Udah langkah 70. Jadi ini saya modif disesuaikan agar sama teman-teman. Jadi ini akan bahan riset kita untuk membuat ZS 230 teman-teman, hampir 240 ya. Jadi udah selesai, nanti tinggal pasang. Cuma ini belum kepasang teman-teman, karena emang saya masih penyesuaian di stang seher ya, stang piston. Dan ini juga udah di balance, digeser torsi juga, karena emang awalnya pas saya cek itu torsinya itu ngawur teman-teman. Mungkin emang dari sananya seperti itu ya, tapi ini karena emang kompresi tinggi, kemudian udah struan, mending geser torsi aja sekalian ya, biar sesuai dengan yang di awal. Yang ZS nya itu di aras jam 1 teman-teman, agar atasnya mengimbangi ya, karena kompresinya udah tinggi, udah stroke up juga. Kemudian untuk pin ini pakai pin 22 teman-teman. Jadi untuk pin dia 22, ini hampir mirip sebenarnya. Kalau
Supra Thailand atau enggak whip Thailand yang udah pakai drag gitu teman-teman. Nah sekarang kita untuk lanjut ke progres. Nah seperti ini teman-teman, ini ya, ini untuk dalamannya. Ini untuk bagian kruas yang sebelah kiri teman-teman, saya pasang agar bisa ngemal ya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi kalau untuk daun bandul ini sebenarnya mepet sekali ya sama rasio gigi 3 teman-teman. Ini sudah saya kepras kurang lebih sekitar 1 mili. 1 mili, satu gigi ini 1 mili semua ya. Ya jaraknya kurang lebih sekitar 1,5 milian teman-teman. Kemudian untuk jarak antara rumah kruas ini hampir pas sekali teman-teman. Kurang lebih sisa lagi sekitar 2 milian ya, 2 milian. Cuma nanti ini kalau untuk daun bandul sih udah pas teman-teman, nggak ada masalah. Cuma nanti ini untuk stang sehernya akan saya gerus teman-teman, karena ini untuk stang sehernya udah timbul ya. Nah seperti ini contohnya teman-teman. Ini posisi udah masuk, giginya udah masuk teman-teman. Jadi untuk gerak ke kirinya udah full mentok segitu, dan untuk stang seher yang kena itu setengah dari lebar stang seher ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat segitu teman-teman. Kalau bagian sebelah kirinya udah jauh ya. Nah segitu teman-teman, kurang lebih sekitar 4 mili packing. Kemudian ketemunya itu nongolnya lagi dikit, nanti gampang tinggal di profil ulang ya teman-teman. Ini juga belum pakai packing kertas ya, sama packing sengnya. Ini kita lihat struknya teman-teman. Sekitar 69 ya, 69 dikurangi 1 ditambah 1 mili. Ini dari moncong sehernya tadi teman-teman, jadi sekitar 70 lewat sedikit ya. Oke, sementara progres kita segitu aja teman-teman, masih berlanjut ya. Oh ya teman-teman, karena sekalian dibongkar, sekalian saya las aluminium teman-teman, untuk bekas dari patahannya ini ya, yang dulu teman-teman kita las. Kemudian juga untuk yang di short video kemarin teman-teman, yang nomor mesin. Wih mantap teman-teman, ini udah aman bersemayam. Nah wih anti bodong-bodong teman-teman, mantap bolu. Oke, sebenarnya segitu dulu ya proyek kita malam kali ini. Mungkin konten kita nanti ke belakang kita lanjutkan lagi teman-teman, tinggal perakitan terus test drive nya ya. Untuk injeksi masih tetap berlanjut teman-teman. Oke, apalagi ya, mungkin itu aja dulu teman-teman. Nanti ke belakang ikuti terus video kita pas perakitan dan penyelesaiannya teman-teman. Oke, siap. Selamat malam, jangan lupa like, komen, dan subscribe nya teman-teman, dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya bisa lebih berkembang. Kemudian serba-serbi dari mesin ZS
Semoga bisa mencapai 300 cc ya. Siapa tahu nanti ke belakang udah bosan-bosan teman-teman. Biar jadi Supra teristimewa teman-teman. Oke, siap. Selamat malam. Dan klik tombol lonceng jangan lupa teman-teman. See you next time. Oke. Goodbye.